Halo Sobat Perludem, ketemu lagi di Ninis Room sama Fadli lagi, sama saya lagi, komen-komen pemilu lagi. Ada yang mau masuk lagi. Dia keluar masuk Dia terus. Keluar masuk. Rusuh dia. Oke, kita komen-komen pemilu lagi ya Mas Fadli ya. Oh iya Bu. Jatuh, hapus kameranya jatuh. Gak ada masalah ya? Enggak ya? Oke, berita pertama langsung ya kita ya. Komen-komen pemilu. Ayo Bal. Oke, ada nama Kaisang Anwar Usman diminta. Paman Sam. Lagi muncul Anda. Tadi lu uji materi usia calon kepala daerah. Apa kabar dia ya? Udah lama gak kelihatan. Jarang muncul sih memang. Kenapa sih? Nah, jadi ada uji materi nih Mas Fadli soal syarat usia calon kepala daerah diuji lagi. Jadi dia minta dibalikin ya tafsirnya ya. Jadi tetap 30 dan 25 itu ya cara calon, jadi tetap cara calon gitu gak sih? Ya, menurut saya sih ada 2 poin penting dari berita Kompas yang ditulis oleh Mbak Ana ini ya, Mbak Susana Rita Kumalasanti ini. Nah, pertama fokus pemberitaannya adalah kepada ada permohonan ke MK Mbak. Ya. Terkait dengan syarat umur dalam Undang-Undang Pilkada, diminta ke MK untuk menegaskan bahwa syarat umur itu berlaku ketika setiap warga negara mendaftar ketika jadi calon. Ya, cara calon kan. Jadi usia 30 tahun, usia 30 tahun untuk gubernur dan wakil gubernur, 25 tahun untuk bupati wali kota itu berlaku ketika mau mendaftar jadi calon. Nah, ini sebetulnya makna dari permohonan ini ingin memperbaiki lah apa yang diputus oleh Mahkamah Agung sebelumnya. Itu kan ada di beritanya ya. Putusan MA nomor 23 P-HUM 2024 yang mengacak-acak lah soal syarat usia itu kemudian syarat pelantikan. Menjadi syarat untuk pelantikan. Itu kan aneh ya. Yang namanya syarat ya ketika syarat jadi calon. Nah, kita tunggulah MK mudah-mudahan bisa mengkoreksi ini dengan segera. Sehingga kita bisa on the track lagi gitu. Masa soal usia anak Jokowi ini, Republik ini ribut terus, menurut saya sih ya MK bisa lah mengkoreksi ini harusnya ya, dan menegaskan kembali. Karena Undang-Undang Pilkada kan sebetulnya juga nggak dirubah, nggak dirubah, dan masih berlaku syarat usia itu untuk orang mendaftar jadi calon. Itu isu yang pertama. Boleh isu yang kedua Bu? Boleh. Nah isu yang kedua ya isunya soal Paman Usman. Karena syarat usia ini berkaitan langsung dengan kepentingannya Kaisang, anak bungsunya Jokowi, ketua umum PSI yang partainya tidak masuk ke parlemen. Nah, makanya ya dia jangan ikut mengadili perkara ini. Ini punya kepentingan langsung loh dengan Kaisang gitu ya. Jadi jangan lagi kejadian akhir tahun lalu ketika Anwar Usman ikut terlibat dalam ketua kan waktu itu. Iya, waktu masih jadi ketua, belum dipecat dia waktu itu, ikut mengadili perkara pengujian undang-undang terkait dengan syarat usia capres. Ternyata ada banyak tindakan-tindakan yang itu melanggar etik berat, dan sehingga dia diberhentikan jadi ketua MK. Menurut saya sih dia harus sadar diri ya, agar ini tidak membebani MK secara institusional, dan MK juga punya ruang untuk membuat syarat calon menjadi on the track lagi. Itu ya Pak Anwar Usman ya. Tolonglah. Tolong. Paman ya. Dah, lanjut. Itu yang di belakangnya siapa tuh? Temennya Paman. Ini Lanjut. kayaknya pas dia konpres ini deh. Ya, Kemendagri desak Pemda segera cairkan dana pilkada. Nah ini, kadang-kadang NPHD-nya nggak cair-cair nih Mas Fadli nih. Nah, baru 227 dari 541 Pemda yang sudah merealisasikan seluruh dana hibah pilkada 2024. Lebih sedikit dari separuh dong ya. Belum sampai 70% berarti. Ini gimana 24 bulan lagi mau pilkada? Per 15 Juli. Baru 12 Juli. Baru 4 hari yang lalu ya. Pelaksana Bina Keuangan Daerah ini temannya Mbak Denis gak sih? Bangda itu bukan ya?
Bukan Temen aku banyak. Di mana-mana. Kayak yang Bangda itu, Bangda. Mengungkap. Iya, jadi belum banyak yang ini. NPHD kan kalau pilkada anggarannya dari APBD kan, kalau pemilu kan dari APBN. Jadi emang tergantung dari dana fiskal masing daerah. Nah, ada isu juga Mas Fadli, tergantung kepala daerahnya nih petahannya atau enggak. Maju lagi, kalau maju lagi bisa lebih lancar lebih dari 100%. KPU minta banyak, kasih. minta mobil baru, kasih. Minta independen, nggak bisa, kemahalan. Nggak sanggup Pemda. Ngelunjak loh kata kepala daerahnya. Minta Alphard, ngelunjak nggak jadi ketua KPU. Nggak, jadi kalau petahana lebih lancar, misalnya mintanya 100 dikasih 100, bahkan ada yang lebih. Tapi kalau nggak maju lagi gitu misalnya ya. Sulit dong. Apa mobil baru? Apa itu? Tuh, jadi masih banyak yang kurang 100%, bahkan ada yang di bawah 40%. Ribut loh nanti Pak orang di daerah Pak. Ini pasti akan jadi tantangan dalam setiap pilkada Mbak, soal keterpenuhan anggaran ini. Sebab kemampuan fiskal daerah kan berbeda-beda ya. Dan kita sih dari waktu evaluasi besar-besaran pilkada ini kan pertama kali terjadi pasca pemilu 2014 yang melahirkan rezim pilkada serentak dengan Perpu 1 2014 yang saat itu dikeluarkan Presiden SBY. Nah, kita waktu itu di Perludem dan juga banyak teman-teman civil society mengusulkan ya sebaiknya jangan dibiayai melalui APBD. Meskipun APBD kan sebetulnya sumbernya dari APBN juga kan. Cuman mata anggarannya jangan diletakkan di APBD melalui NPHD. Kenapa? Karena potensi konflik kepentingan antara petahana, antara KPU itu akan besar sekali. Nah, ilustrasinya seperti yang tadi diceritakan Mbak Ninis. Kalau petahananya punya kepentingan untuk maju lagi, itu apa aja yang diminta oleh KPU-nya, diminta oleh Bawaslu-nya dikasih tuh. Apa aja, berapapun biaya pengamanan yang diminta oleh polisi dikasih gitu ya. Nah, tapi kalau dia udah nggak punya kepentingan lagi, apalagi lawan politiknya yang akan nanti berpotensi akan melanjutkan, nah itu dalam tanda petik sering dikerjain memang KPU-nya. Nah, ternyata saya agak kaget juga. Saya pikir masalah anggaran ini nggak terlalu muncul lagi, nggak terlalu banyak lagi. Tapi kalau dilihat dari pemberitaan ini Kompas ya, pemberitaan Kompas per beritanya 12 Juli ini ya, itu kan pernyataannya Pak Dirjen Bina Keuangan Daerah. Horas, ya Horas namanya ya. Horas Panjaitan. Pak Horas Panjaitan itu 12 Juli itu masih 277 daerah yang baru merealisasikan seluruh dana hibah. Artinya kan belum sampai 70% tuh Mbak. Nah mungkin kalau di breakdown lagi dari 277 itu berapa yang provinsi, berapa yang kabupaten kan itu mesti dicek lagi menurut saya. Nah bahkan salah satunya kan ini kan tempatnya mantu Jokowi, Sumut. Kan waktu itu hari ini keluar pernyataan Pak Tito, terus besoknya langsung dia jawab, oh hari ini akan saya bayar karena kita kasih. Gagah sekali dia mentang-mentang mau jadi gubernur. Nah tapi kan gini Fat, pemilu kita ya di Indonesia ya, pemilu itu kan jadwalnya tuh udah tahu kapan. Enggak, kita mau pilkada 27 November itu, undang-undangnya tuh 2016 loh. Artinya kan kita udah tahu nih butuh uangnya kapan, dan pemilu itu kan periodik 5 tahun sekali. Ya tabung lah gitu gak sih? Harusnya uangnya ada dong, bukan sesuatu yang mendadak, oh butuh duit nih mendadak gitu kan. Karena jadwal pemilunya kan ya periodik tadi itu, dan kita udah tahu jadwal pemilu. Iya, nah itu kayaknya yang mengonfirmasi Mbak, bahwa anggaran yang kurang dan lain-lain itu terjadi ya karena memang ada nuansa kepentingan yang berbeda-beda kan tiap daerah. Dan belum lagi memang menurut saya sih salah satu variabel penting juga kondisi keuangan daerah yang belum relatif stabil lah pasca pandemi COVID-19 kan. Tapi kalau sekarang 2024 harusnya sih udah gak ada persoalan ya, sebab kan tahun lalu itu mesti sudah masuk kan NPHD-nya ke sini. Ke APBD 2024. 2024. Gitu. Oke, lanjut Mas Iqbal. Nah, Iqbal Basyari lagi beritanya nih. Ini Bang John Muhammad nih. Calon perseorangan terancam tak bisa merasakan dampak putusan MA. Ya karena kan kemarin habis putusan MA terus diakomodasi sama KPU, ya persoalannya udah bulan Mei yang lalu kan. Terus dia mau bikin jadwal ulang baru kan buat calon perseorangan. Tuh.
Pak Idam Holik bilang, Mengapa Pak Idam? rancangan jadwal baru untuk pasangan calon perorangan belum bisa dilaksanakan karena belum mendapatkan persetujuan pembentuk undang-undang. Ujar Idam. Ini saya kasih tahu nih ya. Kalau memang menunggu persetujuan DPR. Ya kapan? DPR itu baru mulai masa sidang lagi itu 15 Agustus Mbak. Sebelum nota keuangan presiden dibacakan. Mau nunggu 15 Agustus. Itu iya ini bener nih, dia udah disebutin di sini nih. Tahapan pilkadanya udah sampai di mana itu? Sudah mau pendaftaran calon dari partai politik kan di akhir Agustus. Gitu. Nah makanya ini Pak Idam dan kawan-kawan KPU menurut saya ini bermula dari ketidaktegasan KPU ketika merespon putusan MA 23 2024 itu. Sebab ketika mereka dengan semangat ya, menurut saya seingat saya juga Pak Idam salah satu yang paling pertama komisioner KPU mengatakan kami akan mempertimbangkan untuk melaksanakan putusan MA. Makanya kita jadi curiga kenapa untuk putusan ini semangat sekali. Putusan untuk kuota 30% perempuan melelak mereka. Melelak tuh apa? Nggak ngerti Pak Idam. Menghindar-hindar mereka. Nah, akhirnya kan juga nggak dilaksanakan. Nah, tindakan itu yang kemudian membuat siklus tahapannya ini jadi kacau, Mbak. Coba bayangkan tanggal 8 sampai 12 Mei itu dulu sudah diterima penyerahan dukungan calon ini lagi nyerahin dukungan nih kayaknya nih. Nah, 8-12 Mei itu pun juklak-juknisnya baru dikeluarkan tanggal 7 Juni loh. Nah, sudah daftar, sekarang sudah verifikasi faktual dukungan perorangan untuk mereka yang mendaftar dulu di tanggal 8 sampai 12. Terus tiba-tiba sekarang mau dibuka lagi pendaftaran calon perorangan sebagai konsekuensi dari putusan MA dan itu harus menunggu pula DPR balik dari reses. Ya menurut saya sih tahapan pilkada nggak ada kepastian hukum dan nggak fair. Iya nggak fair, nggak fair bagi siapapun menurut saya. Saya juga heran ya kenapa teman-teman KPU seperti nggak punya nggak punya sikap untuk memastikan tahapan pilkada harus ajak, harus pasti gitu. Nah, problem ini akan selesai menurut saya Mbak, kalau misalnya teman-teman KPU firm mengatakan bahwa oke, ada putusan MA, tapi karena tahapan pilkada sudah berjalan, nggak sekarang berlakunya, berlaku untuk pilkada 2030 atau 2029 atau terserah lah kapan pilkada setelah pilkada ini. Kan jawabnya mau ditata lagi. Iya, kan mau ditata lagi kan kata Pak Doli kan mau ditata lagi. Tata aja terus. Nah, jangan di pilkada sekarang karena kalau kita ingat dulu banyak juga kok putusan-putusan pengadilan yang itu adalah materinya uji materi terhadap peraturan perundang-undangan dan berdampak pada tahapan itu dilaksanakan di pemilu berikutnya. Yang paling fenomenal kan putusan pemilu serentak tahun 2014 itu Mbak. Jadi perkara itu dimasukkan Bang Effendi Ghazali tahun 2013. Baru diputus itu Februari 2014. Ya nggak bisa di tahun itu kan. Saya masih ingat itu sekitar 45 hari sebelum hari pemungutan suara pemilu 2014. Saya datang tuh sama almarhum Mas Ferry ke MK tuh dengar putusan Pak Hamdan Zulfa membacakan. Nah, diberlakukan di pemilu berikutnya. Mempertimbangkan apa? Agar siklus pemilu tidak kacau balau. Kalau kemudian ada suatu implementasi tahapan yang diubah format dan ketentuannya. Nah, sama kayak ini parliamentary threshold kemarin kan juga. Oh iya betul, parliamentary threshold yang Bu Ninis menang sebagai pemohon itu kan. Ninis win. Nah baru kan MK mengatakan ini tetap konstitusional untuk 2024, tapi di 2029 harus dihitung ulang gitu. Nah kenapa KPU tidak bersikap seperti itu? Kan toh di putusan MA itu juga nggak diperintahkan berlaku untuk pilkada sekarang. Kan KPU bisa katakan pilkadanya sudah berjalan, tahapan pencalonan sudah berjalan, nggak mungkin kami ubah lagi tahapan pencalonan perorangan ya. Nah, harusnya begitu gitu. Ya itulah Pak Idam. Rasa saya sih mungkin saya nggak tahu ya apakah penasehatnya Pak Hashim waktu itu masih jadi ketua kan peraturan KPU ini disusun. Atau penasehatnya Mas Afif ya, divisi hukum KPU, masa nggak membisikkan itu, prinsip-prinsip seperti itu. Kalau Pak Idam teknis. Urusan teknis ya? Iya. Oh. Lanjut Bal. Pemuda Muhammadiyah. Gibran resmi ajukan mundur dari Wali Kota Solo. Mundur lah. Iya, mundur lah ya. Ayo mundur lah ya. Bagus.
Mentang-mentang mau jadi wakil presiden kamu. Wakil presiden, dia istilahnya bukan mentang-mentang mau jadi wakil presiden, Fat. Dia vice president elect istilahnya, udah kepilih. Oh iya. Udah dikawal pas pampres lah dia ya. Insya Allah. Ada yang mau dikomenin ini? Ini kayaknya beritanya kepotong deh nih, Anwar Usman tuh. Gimana iya, nih? memang ponakan sama paman sih ya. Memang ini ponakannya sih. Jangan ditutup dong Jangan mukanya. ditutup. Kayaknya ini bukan kita ya. Yang kesel nih admin tuh. Iya. Ditutup muka Gibran Emang sama dia berita. ponakannya sih. Sama berita pamannya tuh Anwar Usman. Ini belakangnya muka Gibran nih. Kalau bagus Al. Ya pamannya sih Hao, cuma ya. Aura sih sengaja mau naruh punchline di sini, nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa, Mas Gibran mundur aja, diproses saja. Biar fokus ya, kan ngurusin wakil presiden kan tugasnya berat aja. gitu. Mundur aja, ya nggak apa-apa lah. Dulu kan waktu mau jadi wali kota, nggak mundur. mendepak orang kan, sudah ada kan dulu calon wali kota dari PDIP, terus tiba-tiba Anda minta-minta ke bapak Anda untuk mau jadi wali kota, di bypass lewat DPP partai kan. Ini teman-teman PDIP loh yang ceritain. Kan udah banyak loh ceritanya nih Mbak. Terus sekarang udah jadi wakil presiden mau mundur ya nggak apa-apa. Biar publik aja yang menilai. Ya alah biar fokus juga kan. Nah, lanjut. Bal. Pemuda Muhammadiyah Panutan. Oke, penggantian berlarut Ketua KPU Hashim Asyari munculkan spekulasi utak-atik tak sesuai peraturan. Emang Iqbal lagi nih. Iqbal Basyari lagi. Yes, Mas Iqbal. Jadi ini maksudnya belum pasti gitu. Si nomor 9 itu Mbak Iva ya. Oh. Nah ini kenapa? yang menarik Mbak. Jadi ada perbedaan pandangan nih dari antara Komisi 2 DPR dengan Istana Kepresidenan. Nah saya di wawancara Mas Iqbal nih di berita ini kayaknya waktu itu. Nggak ada kutipan kamu tapi. Kayaknya dipotong Haura deh. Orang marah sama saya kayaknya. Nah saya singkatnya ditanya Mas Iqbal soal ini. Jadi Istana itu berpandangan nggak perlu lagi ada surat presiden untuk meminta kepada DPR melakukan pergantian atau menindaklanjuti Kepres. Karena daftarnya udah ada. Karena daftarnya sudah ada, dan sudah ada Kepres. Nah yang mesti bersurat ke DPR itu menurut Istana Presiden adalah KPU. Nah tapi Komisi 2 atau DPR mengatakan yang bersurat itu mestinya presiden, surpres presiden menyusul ke DPR dengan melampirkan SK untuk meminta proses pergantian. Nah, ditanyalah ke Pak Ilham Saputra, mantan ketua KPU. Dulu waktu pergantian Mas Wahyu Setiawan ketika ditangkap KPK, pergantian ke Pak Raka Sandi itu seperti apa? Dijelaskanlah oleh Mas Ilham. Waktu itu yang bersurat memang KPU ternyata, Mbak. Jadi KPU bersurat ke DPR bahwa sudah ada pemberhentian tetap terhadap komisioner atas nama Wahyu Setiawan waktu itu. Dan kemudian minta untuk dilakukan pergantian waktu dengan melampirkan Kepres pemberhentiannya Mas Wahyu. Karena undang-undangnya masih sama, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, mestinya polanya juga sama. Betul. Nah, ayo dong Pak BLT Ketua KPU RI bersurat ke DPR tinggal untuk bikin surat menindaklanjuti Kepresnya Presiden. Jadi suratnya itu bunyinya kira-kira DPR mohon dilakukan proses pergantian antar waktu karena salah satu anggota KPU atas nama Hashim Asyari dipecat, lampirkan Kepres Presiden dan DPR akan proses itu. Jadi ini nih ada ilmu salah paham nih. Lama. Satu salah, satu paham, satu bingung, satu nggak ngapa-ngapain. Lama gitu deh. Jadi KPU-nya ngerasa nggak melakukan apa-apa juga karena menunggu proses Presiden dan DPR. Sementara menurut Istana otoritasnya presiden sudah selesai. Ya udah selesai ngeluarin Kepres dan itu. menurut saya itu benar. Yeah. Kan udah ada Kepres. Surpres presiden untuk apa lagi? Surpres itu kan biasanya ditujukan kepada DPR untuk menjelaskan misalnya wakil presiden dalam membahas undang-undang siapa, menteri siapa gitu. Biasanya itu baru pakai surpres Mbak untuk suatu proses yang harus bersama-sama terus dilakukan oleh DPR dan presiden. Kalau ini kan enggak. Otoritasnya ada di DPR gitu. Ini tugasnya PLT Ketua KPU nih untuk segera bersurat. Ya tinggal kirim surat aja. Ya kan? Bantu lah Bu. Kali bikin surat kita bantuin, banyak orang di sana. Lanjut ah. Oke. KPU kebut penerbitan regulasi tata kelola logistik pilkada. Ini sebenarnya kemarin ada undangan uji publiknya sih Mas Fadli. Oh kapan? Tapi datangnya malam. Acaranya? Besok. Seperti biasa.
Kamu juga tidak berubah. Enggak, orang yang diundang kan enggak semuanya pengangguran ya. Iya betul. Iya ada kerjaan lain juga. Ada kerjaan lain. Jangan diundang malam acaranya pagi. Tapi enggak apa-apa lah. Iya enggak apa-apa. Masih ingat aja udah, alhamdulillah. Lanjut. Ya diatur lah ya logistik ini, siapin aja lah ya logistik pilkada ini ya. Masa kita pemilu masih ada urusan logistik ketuker, telat gitu kan. Dan harusnya untuk pilkada logistiknya kan lebih simpel Mbak. Iya betul. Gak serumit pileg kan. Betul. Varian dapilnya gak sebanyak pileg. Ya jelas kan gubernur, bupati, wali kota. Ya. Gubernur, bupati, wali kota. Enggak kayak gitu. Semua provinsi kan kayak gitu. Seolah-olah tuh ada 3 Fat. Gubernur, bupati. Gubernur wali kota. Bupati atau wali kota. Iya ini soalnya 3 kan cuma 2. Kecuali Jogja. 1. Hanya ada bupati atau wali kota. Nah itu KPU provinsinya kan mengkoordinasi pemilihan bupati wali kota aja. Ya masa sih bikin regulasi tata kelola logistik pilkada juga lama. Dan apa yang mau diubah? Dan sebetulnya sih? kan iya. Pilkada 2020 kan juga ada. Covid lagi waktu itu kan. Nah lebih rumit kan waktu ya, itu. Ada masker, ada. Ya kalau sekarang kan ya standar. Ini kayak fotonya Mas. Iya kan iya standar lah ya, kotak, tinta, segel itu kan. Surat suara. Gembok, azan. Dik dulu. Iya kan undang-undang pilkadanya nggak berubah dan pilkada terakhir pun juga tahun 2020 ya mestinya nggak berubah banyak signifikan lah ya. Bahkan mungkin lebih mudah Mbak manajemen logistiknya sebab semua gubernur, semua provinsi akan pilkada serentak kan. Artinya semua provinsi minus Yogyakarta itu akan punya 2 varian surat suara aja kan, pemilihan gubernur dan pilihan bupati wali kota gitu. Oke. Pak Yulianto karena jarang ketemu, dia jarang keluar. Teman SD ya. SD. Akrab. Jarang kelihatan Mas Yulianto Sudrajat. Lanjut. Ingin Kaisang maju pilkada Solo, adik Almas Saki Biru gugat undang-undang pilkada ke MK soal ini batas. Mau ngapain sih mau ngapain dia sih? Sebetulnya nggak semua loh dibawa ke MK itu. Oh jadi dia minta usia itu 25-30 itu tetap secara calon gitu ya? Iya, biar si Kaisang nggak jadi maju wali kota Solo. Oh, ngapain ngurus dia, biar aja dia mau maju wali kota Solo, mau wali kota Kupang, terserah dia lah. Ngapain dibawa ke MK? Udah dewasa ini ya. Iya. Ini yang kadang-kadang nggak masuk akal menurut saya, dan ini yang merusak lembaga negara kadang-kadang upaya-upaya seperti ini gitu. Dan ya menurut ruang-ruang publik kita dalam perbincangan isu pemilihan kepala daerah kan mestinya ada hal yang lebih bermanfaat dibicarakan daripada hal seperti ini Mbak. Ini kan dia maunya agar syarat usia itu tetap 25 tahun biar Kaisang tetap maju wali kota Solo. Lo siapanya Kaisang? Ngomong aja WhatsApp aja dia. Jangan maju gubernur gitu. Nggak perlu suruh MK atau lah putusnya begini. Bikin real FGD atau apa. Bukan bikin relawan Kaisang Solo gitu kan. Kalau mau bikin dorong. Nggak urusannya ke MK apa coba. Nggak, yang diharapkan dari MK bilang Kaisang maju di Solo gitu. Enggak, karena ya kan kalau di undang-undang pilkada kan nggak berubah. Undang-undang pilkada kan tetap bilang syaratnya 25-30 kan, 25 bupati wali kota, 30 gubernur. Ya soal dia mau maju di mana kan itu hak warga negara, terserah dia. Ini kan dia mau agar dia juga mau mengenai putusan MA itu Mbak, agar Kaisang terkunci dan majunya di Solo. Pun MK mengabulkan ya permohonan yang pertama tadi itu. Artinya syarat usia tetap jadi calon. Nggak bisa dipaksa juga kan. Si Kaisang ini maju di wali kota Solo, kalau dia maju wali kota di Depok, Sungai Hulu Utara gimana? Kan dia lagi lihat-lihat aja DKI apa Jateng, bapaknya juga udah bilang Jateng bagus, DKI bagus. Apaan? Emang kayaknya negara ini mengurusan dia aja apa? Sana tuh di Hulu Sungai Utara maju tuh. Atau mana Pasaman di Sumatera Barat tuh maju tuh, mana tahu menang. Jangan marah-marah Mas Fadli, aku takut. Ya udah Pak, selesai Pak. Ada habis ya? Ada lagi gak? Habis. Oke. Agak banyak beritanya, marah-marahnya jadi agak lebih banyak. Makasih ya Mas Fadli ya. Terima kasih Mbak Ninis. Ketemu lagi.